Bagaimana? Apa kabarnya? Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-5. Hari ini, pada video ini, suster akan mengajak anak-anak semua untuk mendengarkan cerita kitab suci. Dari cerita kitab suci itu, kita akan mempelajari apa pesan yang mau disampaikan Tuhan untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan cerita kitab suci, kita awali dulu kegiatan kita ini dengan doa. Mari anak-anak suster semuanya ambil sikap yang baik, sikap dalam berdoa. Tenangkan hatinya, siapkan hati dan pikirannya. Kita mulai berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, kita sudah berdoa, artinya hati kita, pikiran kita sudah siap untuk mendengarkan cerita kitab suci. Mari kita dengarkan, kita simak apa pesan yang mau disampaikan Tuhan Yesus melalui Injil hari ini. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Kata Simon, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di suatu hari, Yesus berdiri di tepi pantai Danau Genesaret. Yesus dikelilingi oleh orang banyak. Orang banyak ini ingin mendengarkan firman Allah. Kemudian, Yesus melihat bahwa ada dua perahu
yang satu perahu milik Simon. Simon berada di dalam perahu tersebut namun tidak mendapatkan ikan. Kemudian Yesus naik ke perahu Simon. Dan mereka berbincang-bincang sambil Yesus mengajar orang banyak tersebut dari atas perahu tersebut. Setelah Yesus selesai mengajarkan orang banyak tersebut dari atas perahu, lalu Yesus berkata kepada Simon, "Simon, tolaklah perahumu lebih jauh ke danau, agar kita mendapatkan ikan." Tetapi Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apapun, tidak mendapat seekor ikan pun. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, maka baiklah saya akan menolak perahu saya lebih jauh ke dalam danau." Lalu Simon melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Ia menolak perahunya lebih jauh ke danau. Lalu Simon menebarkan jalannya seperti yang diperintahkan Yesus. Ia menebarkan jalannya ke danau untuk menangkap ikan. Dan setelah menebar jala ikan, Simon mendapatkan sangat banyak ikan sampai jalannya mau koyak. Simon menarik semua ikan itu ke dalam perahunya sehingga perahunya pun sangat penuh dengan ikan sampai oleng. Kemudian Simon sangat bergembira karena apa yang diperintahkan Yesus benar adanya. Kemudian Simon pun memberikan kabar gembira ini kepada temannya di perahu yang lain. Ia memanggil teman-temannya untuk bersama-sama menjala ikan di situ, agar banyaklah ikan yang mereka peroleh. Setelah mereka menangkap ikan sehingga kedua perahu tersebut penuh dengan ikan, maka Simon pun bersujud. Kemudian Simon berkata kepada Yesus, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Simon berkata demikian karena ia sungguh mengakui kebesaran dan kuasa Tuhan Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada Simon dan kepada Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus yang ikut bersamanya menangkap ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Yesus berkata demikian kepada mereka yang ikut bersama-sama dengan Dia menjala ikan. Dan setelah mereka mendengarkan apa yang dikatakan Yesus tersebut, mereka pun menghela perahu-perahunya ke darat. Mereka mulai berlayar ke darat dan mulai meninggalkan segala apa yang mereka miliki. Mereka mengikuti Yesus sama seperti yang dikatakan Yesus, menjadi penjala manusia. Nah, anak-anak suster, setelah kita mendengarkan cerita kitab suci tadi, kira-kira apa yang anak-anak suster bisa pelajari dan teladani dari yang dilakukan Yesus kepada Simon dan murid-muridnya? Yang pertama yang bisa suster bagikan adalah sikap Simon yang taat dan percaya kepada Yesus. Meskipun Simon baru saja menjala ikan di danau itu dan mengatakan tidak ada ikan, sudah satu malaman, tapi nggak ada dapat apa-apa. Tetapi di saat Yesus mengatakan, "Ayo bertolak ke danau untuk menjala ikan," Simon mengatakan langsung kesediaannya. Dia bersedia untuk menjala ikan bersama Yesus dan teman-temannya. Meskipun ia tahu bahwa tadi satu malaman dia di situ tidak dapat ikan. Artinya kita belajar untuk percaya pada kehendak Tuhan. Siapa Tuhan kita? Mungkin bisa kita lihat melalui guru kita atau orang tua. Misalnya seperti ini di kelas. Miss-nya atau suster atau bapak ibu guru berkata kepada anak-anak, "Coba kerjakan soal berikut di depan." Terus anak-anak semua mengatakan, nggak bisa, susah. Kami nggak bisa, udah satu malaman mengerjakan itu, sudah lama belajar itu, nggak ngerti bu, nggak ngerti miss, nggak ngerti suster.
Apakah itu yang mau diajarkan? Tentu tidak. Yang mau Yesus ajarkan dan tanamkan ke dalam diri kita adalah anak-anak semuanya mau dulu tampil, mau tampil ke depan untuk mengerjakan, untuk mengikuti perintah Bapak Ibu gurunya. Mengapa kita harus percaya kepada Bapak Ibu guru kita? Karena Bapak Ibu guru kita pun pasti ingin memberikan yang terbaik. Meskipun anak-anak belum tahu kenapa harus saya yang disuruh maju ke depan. Pasti gurunya punya maksud dan tujuan. Bisa saja supaya anak-anak semua percaya diri mengerjakan soal ke depan, mau tampil ke depan teman-temannya, seperti itu. Jadi langsung jangan berkata, saya nggak bisa miss, saya nggak bisa suster, itu susah, udah saya pelajari susah. Nah, kita belajar untuk mengubah sifat yang kurang baik itu untuk menjadi lebih baik, yaitu percaya diri dan ikuti apa kata orang tua maupun Bapak Ibu guru, miss dan suster. Kemudian apalagi yang bisa kita pelajari dari sifat tersebut? Yang kedua, Simon memberitahu kepada teman-temannya yang di perahu lain bahwa ayo datang ke sini, sama-sama menjala ikan, karena ada banyak ikan di situ. Siapa anak-anak dan cara sekalian yang berkata seperti ini? Teman, apakah ada PR? Lalu anak-anak menjawab, tidak ada PR. Padahal kita sudah mengerjakan PR. Dengan maksud supaya hanya saya lah yang akan mengumpulkan PR. Supaya dia tidak mengerjakan PR. Tentu itu tidak boleh. Karena dari yang dilakukan Simon, yang kita pelajari adalah Simon memberitahu kepada teman-temannya, ayo di sini ada ikan, bersama-sama menjala ikan. Artinya saling membantu, saling mendukung untuk tujuannya yang sama. Kemudian, apalagi yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil hari ini? Dari Yesus. Yesus mau membantu Simon dan teman-temannya. Tentu anak-anak semuanya pasti suka membantu sesamanya. Seperti yang dilakukan Yesus, Yesus tahu bahwa mereka kesulitan. Mereka sudah 1 malaman berlayar namun tidak mendapatkan ikan. Yesus memberi diri, padahal Yesus tadi sedang mengajar orang banyak. Tetapi di samping itu Yesus juga memperhatikan bahwa ada yang sedang kesulitan, tidak mendapatkan ikan. Maka Yesus berkata, ayo kita berlayar ke sana, di sana akan ada banyak ikan. Jadi dari situ pun suster berharap kita dan anak-anak mampu meneladani Yesus, yaitu kita mau membantu meskipun memang kita bukan urusan kita, tapi meskipun bukan urusan kita, kalau kita memang bisa membantu, kita memberi diri kita untuk membantu teman-teman. Misalnya apa? PR lagi. PR anak-anak sudah selesai, lalu ada yang satu lagi belum selesai PR-nya dan sulit. Meskipun temannya tidak bertanya, Andre ini bagaimana mengerjakan PR ini, tapi kita lihat dia kesulitan mengerjakan sendiri. Kita pun kalau memang bisa membantunya, kita bantu. Kita datangi dia, kita bilang, Andre, sulitkah PR-nya? Ada yang bisa kami bantu? Dibantu, diajari temannya. Seperti itu. Jadi jangan hanya, PR saya sudah selesai, oke, tidak ada lagi yang perlu diperhatikan, perlu dibantu. Tidak ya. Dari bacaan Injil hari ini kita belajar untuk mau membantu dan peka terhadap lingkungan sekitar. Kita lihat siapa yang membutuhkan bantuan kita. Apakah ada teman yang sedang kesulitan? Kalau sekiranya kita bisa membantunya, kita bantu. Nah, itu saja yang mau suster sampaikan kepada anak-anak semua. Suster sangat berharap anak-anak maupun suster bisa mengaplikasikannya, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 tadi. Kalau 3 ini bisa kita laksanakan, sungguh kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Coba disebutkan lagi tadi apa saja. Yang pertama, percaya pada Yesus, atau dalam kehidupan kita percaya pada orang tua, pada kakak, pada suster, miss, atau bapak ibu guru.
Kemudian apalagi? Saling membantu, memberikan kabar baik kepada sesamanya yang membutuhkan juga, jangan disimpan-simpan. Kemudian yang ketiga apa? Peka terhadap lingkungan sekitar, seperti yang dilakukan Yesus. Yesus sedang mengajar, tapi Yesus pun menyadari ada yang kesulitan dan Yesus membantu. Jadi dari 3 hal ini, suster berharap anak-anak semuanya bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa dari Injil hari ini pun terlaksana di dalam diri anak-anak suster semuanya. Nah, anak-anak suster, hari ini itu dulu yang dapat suster sampaikan kepada anak-anak sekalian. Ada 3 poin yang harus dan hendaknya bisa kita pelajari, kita teladani dari apa yang dilakukan Yesus kepada Simon dan murid-muridnya. Sudah tahu tadi 3 kan? Mau membantu, percaya, dan berbagi sukacita. Nah, suster berharap 3 poin ini bisa sama-sama kita laksanakan kepada sesama di lingkungan sekitar kita, baik di sekolah, lingkungan pertemanan, terutama di keluarga. Oke, sekian dulu cerita kitab suci hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Silakan anak-anak sekalian ambil sikap yang baik, sikap berdoa. Jangan gerusak-gerusuk lagi. Tenangkan hati dan pikirannya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, sudah selesai pertemuan kita hari ini. Selamat hari Minggu, sampai bertemu lagi di minggu ke-6. Bye-bye.